Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Setelah kita membahas tentang bagaimana orang berpotensi memilih kafir, setelah sebelumnya lebih dahulu digambarkan kita memilih mukmin. Nah, yang paling umum digambarkan oleh Allah, orang berkeputusan memilih kafir adalah latar belakang harta dan mensejahterakan anak keturunan. Itu dipatahkan oleh Allah agar kita membuat studi perbandingan mana yang lebih membuat kita ambisius. Ada 6 kemarin dibuat klasifikasi. Kalau kita berambisi mengejar dunia, 6-6-nya batasan Allah, tidak ada orang lebih dari 6 ini. Yang pertama apa kemarin? Yaitu soal ingin mendapatkan pasangan yang maksimal. Karena pengen cantik, maka orang mencari kekayaan. Tetapi karena orang juga pengen dapat pasangan cantik, terjadilah pemilihan mau kafir, mau mukmin. Sudah sering kita lihat paksaan juga perkawinan dua berbeda keyakinan yang dalihnya tidak masuk akal, yaitu dalam rangka berdakwah, sedang si lelaki cuma maaf karakter agamanya tidak menonjol. Sehari-hari artis dengan terlihatlah mengkhawatirkan karena sehari-hari juga dia bukan pribadi yang kuat dalam beragama. Namun tidak juga sedikit di antara kita yang berani menempuh badai dengan berbeda keyakinan. Alhamdulillah. Tapi pada dasarnya Allah sudah menggambarkan migrasi dari suatu agama ke agama lain karena berkawin. Tapi keputusan memilih keyakinan juga karena berkawin. Yang kedua karena soal keturunan. Yang dimaksud bukan pengen punya anak, walaupun ada juga karena mandul akhirnya cari istri lagi. Yang dimaksud dengan keturunan itu pengen mensejahterakan keturunan. Kita ini orang tua kadang-kadang gelap mata, korupsi. Sebenarnya bukan soal kita, soal anak-anak. Pengen anak kita itu sekolah tinggi, tidak semandorot, tidak sesengsara kita. Dari satu sisi kita ini pahlawan, tapi dengan cara yang keliru. Nah, lebih takut anak sengsara daripada neraka itu menarik. Karena nanti di ujungnya kemarin sudah kita bahas, kita ditanya oleh Allah. Kita ngejar 6 indikator dunia, Allah menjadikan 3 plus. Kalau cuma pengen istri cantik, suami ganteng, di surga pasangan yang dijadikan Allah tidak bisa dibatas. Istri kita di dunia sebentar lagi berubah, barang ke mall ada yang lebih cantik lagi. Di akhirat tidak terbatas, khalidina fiha. Lamun asal ayu bae lah ke laki lain. Bosan. Lamun asal gagal lah ke setruk lah ke
Tidak ada penyusutannya lah. Soal rumah, properti, kebun di surga disediakan. Tajri minta jalan. Tapi satu yang tidak didapat di dunia, di surga ada. Wa ridwanu minallah. Allah senang ya. Dan pasti kita senang terhadap apapun yang diberikan Allah. Nah, semua di dunia itu mata, ada kadaluarsanya. Tapi yang di surga khalidina fiha. Jadi pangan. Sekarang kalau pertanyaan itu saya lempar ke kalian, karena kalian yang masuk. Mana milih 6 yang di dunia atau 3 yang di surga? Nah, jawabannya kadang-kadang begitu. Jawabannya adalah lebih serius takut masuk neraka. Itu menarik di sini. Penutup ayat kajian kita kemarin yaitu pada ayat 16-17. Akhirnya kita diajarkan tahu diri bahwa betul kita sangat ingin surga dan karenanya kita hanya di dunia. Tapi sebetulnya posisi kita tahu diri. Yang penting kita masuk neraka. Nah, kita kan masuk kata-kata Islam ya. Yang penting kita tidak masuk neraka. Kalau mental kita yang penting tidak masuk neraka, kira-kira pasrah nggak? Apa maunya Allah? Itulah Islam yang disebut pasrah. Jadi Islam itu sejak awal bukan nama, itu sikap ya Allah, terserah Allah yang penting jangan masuk neraka. Itulah Islam. Bukan nama agama spiritual Islam, bukan. Yaitu sikap pasrah kepada Allah. Ya Allah, tolong, saya tidak tahu amal terbaik, yang penting gak masuk neraka. Kalau tadi kan varian, ya pasti saya dari surga. Nah itu orang mukmin itu. Kalau orang Muslim apa pasrah gimana? Pasrah yang dimaksud pasrah pada ridwan Allah. Itu beda. Ya. Ada orang mau kafir pasrah. Nah, terserah. Semakin lagi bukan begitu. Islam itu adalah menyerahkan diri. Ya Allah, bantu saya tidak masuk neraka. Di surah pasal besok, di surah pasal zakat, sejak awal yang disebut dengan takut pada neraka itu maka diikuti dengan sikap pasrah pada maunya Allah. Pasrah pada maunya Allah itu disebut Islam. Orang yang disebut Muslim, bukan nama awalnya. Maka para nabi mengajarkan Islam, sikap pasrah pada Allah. Bukan sejak awal agama Nabi Islam, menjadi nama itu ke belakang. Kita akan masuk ke inna dina indallahi Islam. Syahidallahu. Bisa kesinggung lagi juga. Madan-madan gitu pun ya. Madan-madan gitu. Pakai lampiran hijau nih. Seragam. Dengan jam. Barang si Erin gue passion ke Ustaz tadi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Syahidah, telah bersaksilah, bersaksi. Kalian dipanggil untuk menjadi saksi di pengadilan, maka kalian dianggap orang yang memiliki dua hal. Satu, pernah melihat peristiwa. Dua, mengetahui peristiwa. Berarti orang bersaksi dengan dua alat.
kesaksian karena melihat, kesaksian karena mengetahui. Ada saksi langsung fakta, ada saksi ahli. Ya, ada saksi fakta, ada saksi ahli. Yang jadi masalah ini Allah yang jadi saksi. Syahidallahu. Nah, parian akan diminta saksi dalam kasus bunuh. Maka parian akan ditanya oleh hakim, betul parian melihat bunuh ngaji dengan mata kepala sendiri? Satu. Atau saya tahu barusan saja WA pengetahuan yang dipersaksikan oleh parian soal orang lain. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Ini Allah bersaksi tentang dirinya. Gimana? Allah menjadi saksi soal dirinya. Dengan cara Allah, dengan cara apa Allah bersaksi? Parian dengan cara experience, pengalaman, faktanya dan pengetahuannya. Lah Allah bagaimana? Mempersaksikan tentang dirinya sama dengan fakta aktual dan dengan pengetahuan. Lah kapan kita pernah dengar Allah ngomongkan? Enggak. Nah maka Allah bersaksi dengan kalamullah. Inilah kesaksian Allah nih yang sedang kita kaji ini, adalah diantara bagian-bagian kesaksian Allah bahwa Allah itu la ilaha illallah. Kita mendapatkan kesaksian diantaranya melalui surat Al-Ikhlas. Allah menyatakan dirinya Kul Allahu ahad. Satu-satunya saksi. Masih mau mungkin nggak ada lagi yang mampu bersaksi. Saksi itu enggak masalah, yang menyatakan dirinya sendiri. Malah kalau di pengadilan sebenarnya saksi apa? Kunci. Saksi mahkota. Saksi mahkota itu bisa tercela itu pengadilan tidak menghargai kesaksian mahkota. Nah kesaksian yang paling utama adalah kesaksian fakta bahwa Allah dari dirinya sendiri, yaitu Allahu ahad. Tapi kesaksian-kesaksian lain ada yang kemarin sudah kita bahas. Kita sudah berapa tahun parian melihat matahari nggak pernah salah, nggak pernah meleset telat. Itu membuktikan tidak ada operator lain di atas. Kalau ada dua operator sebagaimana diduga disalahartikan oleh agama lain, Tuhan itu dua, kita akan melihat matahari bentrok kepentingan. Nyatanya. Nah, itu kesaksian lain melalui ayat-ayat kauniyah. Ya, itu yang dimaksud dengan syahidah Allahu annahu la ilaha illa huwa. Tapi yang dipersaksikan adalah soal adakah Tuhan yang layak dan patut dan berhak untuk disembah selain Allah? Pertama, Allah memang dalam kesaksiannya di Al-Quran ini menyatakan tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada, kalimatnya saya buat, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ada nggak yang lainnya disembah? Ada. Jadi ketika ada kalimat tidak ada yang berhak disembah selain Allah, itu artinya ada fakta, ada realitas. Bahkan di antara kita yang ngaji pagi ini itu masih menyembah selain Allah. Anak saya 6, yang berhak saya kirim 1. Anak saya berapa? 6, yang 5 harta merasa berhak.
tapi tetap saya yang memutuskan mengirim uang. Cuma satu. Jadi itulah pentingnya memahami. Allah tahu kok kita ini berkecenderungan musyrik. Allah tahu kita ini berkecenderungan sulit menetapkan satu yang berhak disembah namanya Allah. Maka Allah menegaskan la ilaha illallah. Faktanya memang kita menyembah selain Allah juga, pakai juga. Nah, itu yang sering kita bahas. Dalam keadaan tertentu kita kalah dengan istri, Allah yang dikalah. Kita kalah dengan anak, Allah yang dikalah. Itu yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Nah, Allah telah membuat kesaksian ini melalui satu ayat-ayat kalamullah. Nah, dalam perjalanan waktu para nabi membuktikan bahwa mereka itu para nabi itu tidak menyembah selain Allah. Maka terjadilah perlawanan, pergolakan, dua kekuatan saling beradu itu. Nah, kita teruskan supaya kalimatnya itu syahidallahu annahu la ilaha illallah. Ada kata-kata wal malaikatu wa ulul ilmi. Ternyata tidak berdiri sendiri, Allah menjadi saksi untuk menegaskan yang berhak disembah selain Allah. Ada dua ikutan, wal malaikatu dan para malaikat, wa ulul ilmi dan ahli ilmu. Nah, ini membingungkan. Kan kalimatnya menjadi Allah bersaksi. Allah bersaksi. Iki klipi ya udah pernah bersih mal ya? Apa salah manusia? Kayaknya mampu penghapus sih. Penghapusnya? Orang mah ya papan tulisnya belum nyentuh aja udah hilang. Benar. Oh itu yang LED kan ya? Itu harus langsung dihapus Pak Ustaz. Yang bersaksi siapa? Allah. Syahidallah. Titik. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Pertanyaannya kenapa nggak begini kalimatnya nih ya? Tuh, kenapa nggak begini kalimatnya? Kenapa nggak begini? Nah, ini nyari iya topnya. Kenapa tidak syahidallahu wal malaikatu wa ulul ilmi annahu la ilaha illa huwa? Kenapa itu begitu? Kenapa harus terjeda konten kesaksian? Dan itu nggak langsung, nggak direct. Kenapa? Kan kita begini, Pak Tata, Pak Nasrullah, Pak Tata dan Pak Nasrullah dan Pak Hamsin sedang mengkaji Al-Quran, kan? Itu kalimat normal. Menjadi tidak normal begini, Pak Tata sedang mengkaji Al-Quran dan Pak Nasrullah dan Pak Hamsin juga. Kenapa harus didipitkan? Didahulukan Pak Rian dan dibelakangkan Pak Nasrullah dan Pak Hamsin. Kalau memang sama-sama kata juga syahid dan bersaksi, penjelasannya begini: karena kesaksian yang dilakukan Allah akan menjadi berbeda dan tidak disamakan dengan yang dilakukan para malaikat juga ulul ilmi. Dalam hal sama kesaksiannya, yaitu la ilaha illallah. Allah bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Malaikat juga sama isinya, kesaksiannya benar, tidak ada ya Tuhan yang berhak disembah selain Allah.
orang-orang yang memiliki ilmu, para nabi, para rasul, dan semua yang ada di sini kan jadi tahu. Selanjutnya kan juga ikut bersaksi, bener loh. Masa sih nggak mau menyembah kepada Allah? Sama. Nah, yang membedakan adalah cara bersaksi. Maka ada disebut saksi yang Allah, saksi mahkota, yang lain saksi pelengkap. Nah, akhirnya Rasulullah juga dipanggil di pengadilan. Betul yang disampaikan Pak Nurian? Iya, betul. Oh, ternyata banyak. Nah, kesaksian malaikat sudah pasti berbeda dengan kesaksian Allah. Yang disaksikan Allah kalamullah, ya Al-Quran. Malaikat kan nggak punya. Dia hanya betul saya menyampaikan wahyu pada Nabi sebagainya. Nah, ulul ilmi adalah para murid Allah, karena Allah yang mengajarkan semua itu. Tapi ulul ilmi juga adalah yang membuktikan pada ayat-ayat kauniyah ini betul yang memelihara alam raya ini Allah. Adakah yang patut kita sembah selain Allah? Nah, itu namanya ulul ilmi. Jadi diakhirkannya al-malaikat dan ulul ilmi walaupun sama-sama bersaksi dalam satu rangkaian kalimat karena kesaksiannya cara bersaksinya berbeda. Kita teruskan. Qaimam bil qis. Cara Allah menegakkan kesaksiannya bahwa la ilaha illa huwa itu adalah qaimam bil qis. Kita segarkan kembali perbedaan qistun dengan adlun dulu ya. Ini kan udah berkali-kali, tapi dulu belum tahu, sekarang pasti lupa. Adlun adalah keadilan yang belum tentu menyenangkan. Adlun itu keadilan yang belum tentu menyenangkan para pihak yang menerimanya. Tapi qistun adalah keadilan yang harus menyenangkan para pihak yang menerimanya. Maka timbangan dagang itu bukan adlun, qistun. Harus menyenangkan, yang menimbang tidak dirugikan, yang menerima barang timbangan juga tidak dirugikan. Maka disebut antara din. Harus senang sama senang, ridho diantaranya, diperlihatkan timbangannya, alat penimbangnya diperlihatkan, verifikasi dari pihak-pihak yang mengukur teranya. Tera itu apa? Timbangan. Ukuran keakuratan timbangan. Semua alat timbang ini diurus negara tentang kesahihan teranya. Kalibrasi. Ya, baru ingat ya. Kalibrasi. Siapapun nggak boleh menimbang yang alat timbang itu belum disahkan negara. Tapi dasar pedagangnya nganggep remeh. Karena kan MUI nggak punya lembaga kalibrasi. Nah, oleh karena itu pemerintah Republik Indonesia melalui kegiatan-kegiatan di daerahnya memberi bantuan untuk kenyamanan itu. Kita beragam ya, semua ditimbang, pom bensin ditimbang, diukur ulang, maka ada stikernya. Nah, yang gede-gede diukur, yang kecil-kecil ini yang susah, tukang wortel, tukang kubis, segala. Mau digital apa disahkan dulu agar yang menimbang tidak dirugikan, yang menerima timbangan dagangan tidak dirugikan. Kalau senang, saya senang. Kamu senang, saya senang, itu namanya qistun. Jadi adil yang harus menyenangkan para pihak yang terlibat di dalam persoalan ini, tapi tidak dengan adil. Mau senang
perempuan dapat seperenam, tetap nggak senang dalam fardhu. Sementara lelaki tidak dibatasi, maka disebut dengan asobah. Nggak senang kan? Karena bukan kistun, itu adul. Nah, Allah dalam rangka membangun kesaksian la ilaha illallah qaiman bil qisti, maka dibuat senang kita ini, ditegakkan kesenangan kita. Mau tahu kita dapat oksigen? Nah, maka orang kafir juga dapat oksigen. Itu adil enggak? Ini bukan soal adil, ini kristun. Nah, itu ya adil juga. Tapi ini soal kristun. Enggak pilih kasih. Ya, kita nyebutnya tidak pilih kasih. Nah, itulah la ilaha illallah. Bayangkan mentang-mentang Kristen gak dapat hidung, kan gak mungkin. Semua dapat hidup, semua dapat kuku, semua dapat kaki, semua sama. Karena yang nanti akan diukur adalah ketakwaan. Itu namanya qaiman bil qisti. Ya Allah, diulang lagi oleh Allah, la ilaha illallah. Udah ya, udah paham ya? Saya tegaskan lagi kata Allah, tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah, yang al-aziz, yang al-hakim, yang maha mulia. Al-aziz sudah kita bahas, maha mulia. Al-hakim, yang ilmu dan tindakannya selalu sesuai. Orang juga disebut hikmah atau bijaksana karena tindakan-tindakannya ada dasar ilmiahnya. Tetapi orang juga disebut bijaksana karena apa yang disampaikan itu sesuai dengan tindakannya. Itu namanya hikmah. Allah itu tidak ada yang ngaco, semua ada ilmunya. Bayangkan kita mau membatasi gerak dan sosial dalam kasus Lebaran kemarin. Saking Pak Wahidin Halim itu keterbatasan hikmah, maka menyetop larangan wisata kayak orang bangun tidur. Akhirnya para pengusaha wisata kalang kabut, sahabat yang sudah belanja ikan. Sementara nggak semua punya freezer yang memadai. Belum lagi travel kecil, karena orang kampung biasa patungan kayak misalnya. Waduh, Pak Balata, kok bisa begitu? Karena tidak memiliki hikmah yang cukup. Dengan bank yang memadai, pengolahan data yang memadai, kan sudah bisa diukur. Itu contoh. Tapi tidak dengan Allah, maka tidak ada kekacauan dengan alam semesta ini. Bahkan cara Allah merawat dan memelihara bapak-bapak, ibu-ibu, semua bil hikmah. Dan al-aziz, tidak ada yang penting bisa membangun tol, rezeki tadi. Nggak ada. Tidak salah-salah. Karena al-aziz dicari cara yang paling mulia. Tidak ada bapak-bapak dihidupkan di belakang Allah dengan barang-barang haram, nggak ada. Kita yang memasukkan barang haram. Semua baik, namanya al-aziz. Nah, sudah paham belum kerangka ini? Kalau sudah paham, kita kembali lagi ke 17, ke 16, 15, 14, 15 sampai 1. Kita kembali bahwa surat Ali Imran adalah soal choice, soal pilihan. Kamu pilih yang mana? Itu lagu apa itu judulnya? Ada lagu kamu pilih mana? Tapi mana? Fetih. Kamu pilih yang mana? Apa? Mau mukmin atau kafir? Kafir rata-rata mentok di 6 indikator dunia. Mukmin berpeluang dapat 3 indikator akhirat plus. 1 plusnya khalidina fiha, yang di dunia walaupun 6 mata punya batas kadaluarsa min ajalin musamma. Tapi ternyata tidak. Jawaban kita pasti pilih surga. Kata Allah, tahu diri dong. Kamu boro-boro mikir surga. Udah, yang penting selamat, tidak masuk neraka.
maka diberitahu oleh Allah, kalau memang kamu pengen selamat, tidak masuk neraka, jangan coba-coba menyembah selain Allah. Pasrah itulah yang disebut Islam. Jadi agak keliru kalau membuat hierarki pemeringkatan. Yang paling rendah Islam, di atasnya iman. Kan sering kan, Islam terus iman, ihsan. Dia hal berbeda dan menjelaskan juga hal yang lain. Jadi bukan hierarki. Hierarki itu hanya ada dalam perundang-undangan. Paling rendah itu namanya perda yang memiliki aspek pidana. Tapi peraturan wali kota nggak punya aspek pidana. Peraturan namanya peraturan tuh administratif. Ya, namanya hierarki ya. Perda. Sanksi hukum. Inna dina indallahi Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Ini yang pertama kali mengangkat nama Islam. Di ayat ini. Dari ayat 1 baru ketemu sekarang, tapi habis ini muncul lagi kata Islam. Tapi di ayat ini juga ada kata kafir. Sekali lagi, kafir tidak harus lawan iman, ya. Bisa lawan Islam. Dan kafir bukan berarti soal orang Kristen, tapi soal kita juga. Karena kita berpotensi melakukan tindakan kafir. Waktu itu belum ada agama kamu apa belum ada. Inna dina indallahi Islam. Maka sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah, kita perbaiki cara beragama. Ini kan harus kita pisahin ya. Agama bukan agama KTP, bukan. Agama titik. Berarti ini bukan apa disebutnya? Bukan identitas. Inna dina, sesungguhnya cara beragama indallahi di sisi Allah adalah al-Islam, pasrah, menyerahkan diri. Bahwa kemudian oleh kitanya dijadikan nama agama kita tidak mengubah sejarah Al-Quran. Jadi memang ada kesamaan nama, agama kita adalah agama Islam. Tapi kita lagi mengkaji kalamullah yang jadi masalah. Kata Allah, oke, kalau kamu sudah paham tidak ada yang lain dan patut berhak disembah selain Allah, maka cara beragama yang nanti saya terima terhindar dari neraka. Syukur-syukur dapat 3 paket itu yang di surga. Itu adalah kamu al-Islam, berserah diri. Dan ini sulit. Orang-orang Bani Israel nggak total, anggal malaikatnya Jibril, anggal nabinya ini, anggal. Jadi kata-kata Islam ini harusnya menekan praktek yang tidak totalitas yang dilakukan Bani Israel. Bani Israel itu beragama menurut enaknya, yang nggak enak nggak mau dia. Itu namanya bukan Islam. Hawa nafsu. Nah, al-Islam adalah antitesa dari cara beragama Bani Israel yang memakai hawa nafsu. Berarti artinya total memasrahkan diri. Bahwa hari ini Islam menjadi nama agama kita, maka jangan dibawa-bawa kayak gini, kan? Hanya kebetulan namanya sama, kan? Supaya kitanya lebih lurus. Identitas. Kita ulangi, inna dina, sesungguhnya cara beragama indallah yang akan diterima Allah
dan Allah tidak akan pernah ingkar janji, yaitu akan menghindarkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke surga adalah al-Islam, total berserah diri. Wa mahtalafa alladzina utul kitab, lihat itu praktek keliru, katanya menyembah Allah tapi tidak al-Islam, yaitu yang dilakukan oleh utul kitab. Bayangkan, bukan orang pontang nggak ngaji nih, sarjana-sarjana Bani Israil, utul kitab. Akhirnya setelah dapat Taurat, ini contoh kasus, di Taurat ada syariat rajam bagi muhrim yang berzina. Jadi sudah ada syariatnya. Oleh ulama-ulama Bani Israil dianggap berat, maka dimodifikasi. Bayangin itu, Taurat aja dimodifikasi, dibuat aturan baru bagi orang-orang status sosialnya tinggi dengan latar belakang ekonominya kapitalis, kemudian punya jabatan politik, punya jabatan sosial. Apabila melakukan perzinahan, maka hukumnya hanya diberi penanda, yaitu semacam areng, dicoretkan lah kayak yang biakan. Pokoknya bersebut ya. Ini buatan ke bagian mana ya? Dicoreng-moreng lah. Ya seperti dikasih pen lah. Itu cepet digawe isin pun sesuatu yang tidak permanen, kan bisa dirusak. Coba kalau pakai pilok, waktu itu belum ada pilok. Dipermalukan secara sosial di kalangan tertentu. Sedikit ke bawah, bukan orang kaya, tidak punya jabatan politik, tidak punya jabatan sosial, maka dikurung, kurung badan. Kalau dia penjahat kelamin, dia berzikir. Paling bawah mungkin kalau di Hindu Sudra ya, itu apa sih, saya dijilid atau apa ya? Dijilid. Dirancang. Enggak pernah ada raja di sana. Hukum aslinya raja. Rasa berat, terasa berat. Itu juga lirik lagu. Terasa berat, terasa berat beban hidupku. Nusantara jilid 7 ya. Orang susu. Nusantara itu kan ada jilid 1-7 ya. Malah 11. Islam Nusantara. Akhirnya dirubah hukum Islam, hukum Tauratnya. Islamnya di mana? Pasrahnya di mana? Total menyerahkan dirinya di mana? Tuh. Maka dia bukan Islam. Nah, saya jadi teringat pertanyaan Pak Nasrullah. Walakin qulu aslamna, bisa dipakai dengan argumentasi. Dia udah yakin Allah itu pencipta, tapi belum total menyerahkan. Atau dibalik, udah kelihatan pasrah tapi belum sampai keimanannya. Bisa seperti itu. Ini orang Bantu. Saya kan ingin ke Panas bertanya.
Nah, orang-orang Bani Israel, bahkan para sarjananya yang tahu soal Taurat, itu berbeda cara berislamnya, cara beragamanya. Mereka tidak berislam, tidak total. Yang tidak disenangi itu dibuang. Bahkan soal Nabi yang pernah dibunuh, Nabi pertama itu Nabi yang halus, saking halusnya kalau dibunyikan namanya nggak kedengaran. Ya, nggak ada salahnya ya itu orang apa ya? Pokoknya ini gini besar ya. Halus, tutur katanya halus, intonasinya halus, kabayana keras ngomongnya, idemnya lah, itu dibunuh, ya, karena masalah tauhid. Tapi nggak layak dibunuh, orangnya halus, ya. Bapaknya juga dibunuh. Siapa bapaknya namanya? Zakaria. Nabi Muhammad juga dibunuh untuk diselamatkan Allah dalam kasus Bani Nadir. Sampai terakhir, tidak semua paket dari Allah diterima mentah-mentah, ditelan mentah-mentah, menelan mentah-mentah apapun dari Allah disebut al-islam. Nah, Bani Israel tidak begitu, maka mereka cara beragamanya bukan disebut al-Islam. Kenapa kok bisa begitu? Fatalnya, kalau orang belum tahu dari masalah, mereka majabihi minal ilm, sesudah tahu tidak ada yang layak disembah selain Allah, bahwa cara beragama yang benar di sisi Allah adalah dengan total menerang. Itu adalah karena bagian bainahum, ada masalah internal di kalangan mereka. Jadi ada faksi-faksi, ada sekte-sekte, ada masalah yang sifatnya kelompok yang satu berbeda, konflik dengan kelompok yang lain yang dikorbankan Allah. Bayangkan kita tarik lebih mikro, varian berbeda pendapat dengan istrinya yang dikorbankan Allah sama. Baru berbeda pendapat, belum berbeda pendapatan, lebih parah lagi. Jadi yang dilakukan Bani Israel dalam skala mikro kita lakukan juga. Seringkali Allah dikalahkan karena perbedaan pendapat antar kita, antar suami istri, antara Allah dikalahkan. Nah itu batasannya. Kalau kita paling pengen tanya, Ustaz, cara berislam bagaimana? Ya total, jangan diulang yang dilakukan Bani Israel. Titik. Nah maka nama Islam diwariskan oleh Nabi Ibrahim dengan kata-kata al-muslimi, al-muslim. Wasamahum wasamahum al-muslimin. Al-Hajj 78. Coba lihat Al-Hajj 78 Pak. Ada nggak wasamahum al-muslimin? Ya yang terakhir kan surat kedua. siapa tahu gara-gara buka Al-Hajj jadi berangkat haji tahun ini. Tahun ini sendirian namanya. Ya benar. Huwa samahumul muslimin. Sama umur. Oh ya, huwa samakumul muslimin. Wajahidu fillahi haqqa jihadiyah. Iya, kurang rasanya. Wajahidu fillahi haqqa jihadiyah.
Iya. Siapa yang memberi identitas al-muslimin? Nabi Ibrahim itu kan? Ini. Wa may yakfur, lihat sekarang kita lompat. Selama ini kita menganggap lawan iman kafir ya. Wa may yakfur, dan siapapun yang menolak, menutupi ilmu bahwa berislam itu total, itu disebut kafir ya. Bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang siapa yang paling berhak disembah hanyalah Allah, dan bagaimana cara beragama adalah dengan total. Fa innallaha sari'ul hisab. Sari' itu artinya tidak pakai menunda. Semua ini, semua kita yang ada di sini, yang pasti masuk surga. Naudzubillah yang dari ada yang mampir ke neraka karena ditunda pengazabannya. Ada yang gak ditunda, namanya syariah, dipercepat. Siapa? Ahli ilmu. Garis meruh dilanggar, gara-gara ngaji kayak syariah. Jadi yang syari itu biasanya yang punya pemahaman agama tapi melanggar syariah bisa. Maka dialami oleh Bani Israel, pernah dimatikan satu sekte, tapi bangsa dihidupkan lagi oleh Allah. Misalnya saya Bani Israel dimatikan asli, bukannya dihidupkan. Pernah mengalami paceklik, ditolong. Yang paceklik ini bisa genosid natural, tapi ditolong oleh Allah. Banyaklah yang dilakukan oleh Allah kepada Bani Israil yang sifatnya azab, syariahul islam. Fa'idha juga. Nah sekarang sampai ayat berapa tadi? 19. Itu kisah Bani Israil. Sekarang kita pinjam untuk zaman Madinah, berarti di Nabi Muhammad ya. Berarti untuk kita pakai yang dialami Bani Israil. Berarti Bani Israil mengalami dua masalah ya. Satu, selain Allah ada yang berhak disembah. Yang pertama. Dua, cara beragama mereka tidak total karena pakai hawa nafsu. Sekarang dipakai oleh Nabi Muhammad. Orang-orang itu masih ada di Madinah. Itu peninggalan sisa-sisa Bani Israil. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani dengan dua tipikan. Itu berarti 1400 tahun yang lalu. Ternyata sampai sekarang masih ada itu yang cara beragamanya begitu. Maka bid'ah dilakukan, syirik dilakukan, tapi disuruh keluar Islam nggak mau, tetap pengen disebut Islam. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil 'ibad. Ulang lagi, basirun bil 'ibad. Kita terakhir menemukan basirun bil 'ibad di ayat 15. Di sini ketemu lagi wallahu basirun bil 'ibad. Sebegitu sayangnya Allah, walaupun Bani Israil kurang aja tetap disebut ibad. Hai Muhammad, fa in hajjuka lamun tak wong-wong iku ngeyel bae, ngeberung, ngotot, ngebantah, ngeberung ke ngeyel, sudah tahu salah ngeyel bae. Primen kok lamun mengkonon adat
Buingahan lebih jawaban. Maka ini yang penting buat kita. Ini saya pernah mengalami kesalahan, nggak tahu saya. Belum udah minta maaf pada orang, tapi saya pakai ayat ini. Dan anak tokoh Muhammadiyah. Fakur, maka katakanlah Muhammad, aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Kamu maunya begitu. Kamu nggak mau saya nasihat, oke? Saya mau fokus pada keislaman saya bersama para pengikut saya. Kamu nggak mau ikut saya nggak apa-apa. Kata kuncinya adalah aslam. Ya. Ini bukan saya mau orang Islam sebenarnya. Saya mau pasrah pada Allah bersama pengikut saya. Wakul, katakan juga ya Muhammad, lilladzina utul kitab wal ummiyin, kepada para sarjana, pemilik ilmu, juga yang buta aksara, yang tidak mengenyam pendidikan. Aslam tuh, kamu kapan pasrahnya sih? Kalau diterjemahkan kekinian, kamu udah Islam belum? Tapi maksudnya kapan kamu totalnya? Kalau memang mengaku tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Nah, di situ ketemu kan kata-kata Islam kan. Fa in aslamu, kalau kalian itu mereka itu berserah diri total, faqad ihtadu, pasti dapat petunjuk bagaimana cara la ilaha illa huwa. Nggak mungkin hanya karena masalah ekonomi ada Tuhan lain selain Allah yang disembah kamu. Ada petunjuk. Nah ternyata mereka kemudian mengeluh, aduh terlalu ekstrim ini, gawat ini, perekonomian kita tidak stabil. Itu karena mereka belum aslam, maka mereka nggak dapat buku manual bukunya itu, buku petunjuknya itu. Jadi yang nyebut jangan terlalu ekstrim lah, kita masih butuh makan. Oh dia belum dapat ya, belum Islam sehingga belum dapat manual buku. Kalau udah Islam pasti dapat manual buku. Kan sering kan? Ya tiba, lamun ekstrim kau ini lebih batu. Oh dia belum dapat manual buku. Kerok. Iya masih butuh kopi dan kenon rupanya serok kan. Kerok kan. Wa in tawallau, sebaliknya mereka lawan Islam tawallau, menolak untuk total, fa innama 'alaikal balagh. Oke, Muhammad itu batas kamu. Kamu cuma penyampai. Tidak boleh melakukan langkah lanjutan. Itu batasnya. Wallahu basirun bil ibad. Allah Maha melihat apa yang dilakukan hamba-hambanya. Di situ ada 4 variabel. Yang pertama adalah postulat mana yang disebut berislam dan mana yang disebut bukan berislam. Pertama, postulat yaitu batasan-batasan berislam dan tidak berislam. Variabel kedua adalah kegiatan dakwah Nabi itu bukan untuk hal lain, tapi untuk menarik orang sepasrah mungkin kepada Allah. Ya. Jadi bahasanya meningkatkan kadar keislaman, kadar kepasrahan. Berarti bapak-bapak, mana yang benar nih? Islam dulu apa iman dulu? Iman dulu. Maka dakwah kita bukan meningkatkan iman, meningkatkan kadar kepasrahan Islam. Sudah beriman, takut ke neraka, cuma belum mampu total berislam. Susah Nabi, kalau kita di warung sepi. Nah itu bagus dakwah. Bagus dakwah. Kalau terjadi, maka yang ketiga adalah stop. Fa mama 'alaika illal balagh. Kamu tugasnya cuma menyampaikan. Stop.
Berarti stop itu urusan siapa itu? Allah. Allah. Dua kemungkinan. Bisa syariah hisab, bisa hidayah. Udah diambil oleh Allah urusan gimana? Stop. Jadi Allah itu kalau mengambil alih perkara kita, maka dua kemungkinan. Pertama, syariah hisab. Yang kedua, ihtadau, memberi hidayah. Jadi memang sekarang kita tahu lah masalah saudara-saudara kita itu. Ya mereka belum mampu berislam karena belum dapat hidayah. Karena mereka tahu soal neraka, nggak mungkin nggak tahu. Taunya dari mana? Habis korupsi sedekah, berharap bisa disucikan. Saking tahunya neraka, tapi belum dapat hidayah. Hidayah itu apa? Hidayah untuk pasrah total pada Allah. Nanti dikasih tahu oleh Allah cara kaya tanpa korupsi, kasih tahu. Cara banyak teman tidak di backup dengan tanpa korupsi. Ini kan soal-soal hidayah. Nah, ayat ini menarik karena menyangkut apa yang dihadapi Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad itu menghadapi transisi yang berat. Dua perkara. Satu, cara beragama menurut hawa nafsu dari Bani Israel dalam bentuk Yahudi dan Nasrani. Ini kan dibutuhkan Nabi Muhammad, transisi dari Taurat ke Al-Quran, transisi dari Injil ke Al-Quran. Yang kedua, orang Islam sendiri, mereka cekengnya sahabat, kaget. Ya Rasulullah istri Muhammad ini, warung saya sepi dong nih, gimana nih? Kaget dia berkali berislam. Kompromi dong, bamaan. Nah itulah turun ayat di Al-Baqarah itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, jangan jadi kami cara bertindak ini ya, syu'an wasit pertengahan. Karena kita ini tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, nggak perlu lagi toleransi, pluralisme. Sudah sangat mengakomodir semua hal. Jadi jangan dirubah ajaran Islamnya, jangan dirubah cara berislamnya. Karena sudah syuhada wa ja'alnakum ummatan wasatan, sudah wasat. Nah, menghadapi dua kekuatan yang berseberangan itulah maka dibuat batasan. Lebih dari menyampaikan kadar keislaman, maka berhenti, stop. Wa ma'alaika illal balagh. Titik. Adapun perang-perang yang terjadi, perang Badar, perang Uhud, adalah belum sampai kepada perang agama, tapi lebih kepada penegakan perjanjian. Ini kan soal ingkar janji semua kan, perang-perang yang dilakukan Nabi. Jadi orang-orang Quraisy ingkar janji terjadi perang Badar, orang-orang Quraisy ingkar janji terjadi perang Uhud dan seterusnya. Karena wa ma'alaika illal balagh. Dengan wa ma'alaika illal balagh, ya kita buat batasan dulu. Wa ma'alaika illal balagh. Ada menu, daftar menu, ya. Daftar menu A, B, C. Dapat customer, Pak, tolong dong dibusuk yang C-nya, saya nggak senang. Maaf Pak, menu kami memang seperti ini, nggak bisa dibusuk lagi A, B, C. Bapak tinggal pilih mana suka. Mungkin Bapak salah rumah makan, mungkin Bapak salah agama kali. Gitu. Bapak itu salah masuk Islam. Nah, masuk Islam mah menunya ini nggak bisa dibusuk. Nah itu disebut wa ma'alaikal balagh. Batas kita dalam menyampaikan cuma ini Pak, nggak bisa dikompromikan Pak. Maaf Pak, yang itu mah beda, di sini mah nggak bisa. Jadi nggak ada kompromi, itu nggak. Jadi wa ma'alaikal illal balagh itu tidak ada kompromi. Nah iki mah kaya pangeran dewek, pengen primen
bisa. Ke 11 rakaat lagi. Iki urusan apa ini? Ada mubalik yang lebih, maka ada konten satu-satunya kayak menyejukkan dari mana? Membuat Islam menunya bisa dirubah-rubah. Wa ma 'alaika illal balagh, menegaskan tidak ada kompromi. Ya artinya jangan ngutak-ngatik Islamnya. Apa yang dari Nabi itu nggak mau terima, oh, maaf Bapak salah rumah makan. Ada agama lain Pak, tempatnya ujungnya di neraka. Nah di sini kita stop dulu. Saya mau nanya, mungkin saya keliru ya. Al-Quran ini berapa ratus neraka? Saya juga merasa bersalah ada Ustaz Negur. Jangan sedikit-dikit nanti neraka ke umatnya. Pogo 1 juta kali dari neraka aja masih sesat kita. Jangan dibuat galak. Mengingat neraka itu bukan galak, sesuatu yang elementary. Malah saya bilang jangan dibuat baji deh Islamnya. Kan ada gitu kan? Jangan dibuat menakutkan, dikit-dikit neraka. Lalu Allah Al-Qurannya begitu, gimana? Bogo kita tiap hari dikatakan neraka masih maksiat. Tapi saya sendiri apa saya salah ya? Yang benar jangan dibikin ngomong neraka gitu. Coba lihat di YouTube ada konten. Jangan membuat Islam wajahnya angker. Gimana ya dia angkernya? Setahu saya angker mah bir itu bir. Di Jalan Daan Mogot itu Pak. Sebelahnya adalah pabrik kaset bakso. BASF. Tapi zaman Rasulullah juga kan orang-orang kafir diancam neraka. Makanya apa saya salah? Saya merasa saya salah ya. Tapi Al-Quran ya ngomong neraka berulang kali. Nah faktanya tiap hari dengan kata neraka maksudnya aja. Maksudnya itulah setan. Jangan jadi setan. Kita akan habiskan sampai 22. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ada tipikal dari Bani Israil, 3 yang paling khas dari Bani Israil. Ini diungkapkan oleh Allah, maksudnya sampai sekarang akan ada, masih ada 3 bentuk ketidakislaman mereka. Bani Israil yang sedang kita bicarakan bukan orang Kristen ya, bukan orang Yahudi, yaitu pengikut Nabi Musa. Mereka adalah Muslim tapi tidak Muslim. Islam sesat, bukan Islam Nusantara, Islam sesat, yaitu Islam tapi tidak total, ya bukan Islam. Bentuknya 3 ketidaktotalannya. Innalladzina yakfuruna, orang-orang yang kafir bi ayatillahi, pada ayat Allah. Mereka itu 1, ayat Allah tidak total diterima. Yang bid'ah, ngomong bid'ah, bukan bid'ah, jangan gampang sebuah bid'ah. Wa yaqtuluna nabiyina, membunuh para nabi, Yahya, Zakaria, dan banyak kali sampai termasuk hampir terjadi pada Nabi Muhammad. Kalau sekarang membunuh karakter, ustaz-ustaz yang dibunuh karakternya, bighairi haqqin, dengan cara yang tidak benar. Artinya Nabi itu perang terbunuh itu benar. Kalau di perang ya karena sing semua itu namanya hak. Iki lagi perang udah perang jadi pateni. Wa yaquluna alladziina ya'muruna bil qis. Nih yang ini nih 1, 2, yang ketiga, membunuh pejuang-pejuang dakwah
Ya'muruna bil qist ini bukan petugas kalibrasi, bukan petugas dari Depredakop, bukan. Yaitu siapapun yang ingin menegakkan Islam bil qisti dalam seluruh aspek, dalam jabatan sosial apapun, profesi apapun, berarti pejuang dakwah. Itu dibunuh juga. Mau tahu paling gampang, istri dinasihati suaminya suruh sholat, jangan keluyuran, pakaiannya yang menutup hijab, ngap, minta cerai, itu udah. Maka di pengadilan dia lapor, suami saya kejam, posesif, membunuh karakter suami. Itu udah orang kafir. Primeh dengan penjilbab di laporan pengadilan, suami saya sadis, kejam, posesif. Posesif itu judul lagu Denakit, ya. Ya benar naik. Berarti mendustakan ayat. Udah kafir. Padahal suaminya adalah ya'muruna bil qis, menegakkan al-qistu, keadilan yang sebetulnya menyenangkan. Ya Allah, ibu-ibu, ada laki ngekon untuk hijab. Aneh kalau tidak menyenangkan. Itu qistu bukan adlun. Yang menyebut adlun ini nggak adil. Lelaki tidak diatur pakainya, perempuan dipaksa untuk dia gebrak katanya. Berarti dia orang yang ketuker ininya, otaknya. Berat loh kalau nggak pakai hijab itu. Lanang lian ke bidu balik akan menimbulkan syahwat. Tapi kalau kita pakai hijab, maka itu protek dari Allah nyaman. Dan beberapa kasus seperti anaknya Hermansyah itu jadi ayu berenang. Lagi ini si Atta Halilintar Aurel, dia kan mengikuti treatment perawatan, dibedah segala, tapi dalam sekejap pakai jilbab lebih cantik dari proses perawatannya. Ada 3 ya. 1, menjungkir balikan ayat-ayat Allah yang bid'ah, dibilangkan bid'ah prakteknya. Yang kedua, membunuh Nabi, maksudnya membunuh karakter Nabi, jadi kartun, Nabi mamanya sek mau diberikan. Tapi yang ketiga, pejuang-pejuang dakwah itu kemudian juga itu dibunuh. Dan sekarang membunuh karakter. Lah, kayak baik palian satu dengan aku ngomong. Itu membunuh karakter. Itu Yahudi banget lah. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka berilah tabsyirah, kabar gembira, tapi bukan paket menarik, menyenangkan, yaitu azab yang pedih. Nah, mari kita lihat ujungnya. Wah, ini ngeri nih. Kenapa disebut habitat amalun? Kan mereka ternyata ikut pengajian juga di dalam kita, di tempat lain, di grup-grup kita. Artinya orang Islam. Ulaika, mereka itu semua adalah alladzina habitat amaluhum, hancur ludes amalnya, tidak akan ada pahalanya di akhirat nanti. Berarti apa itu? Sama-sama sholat, sama-sama ngaji, sama-sama sedekah, bukan orang lain mereka. Siapa yang bilang kafir itu Kristen doang? Habitat, hancur. Kok bisa hancur? Mungkin sholat, tapi sholat yang paling enak buat dia, yang tidak enak dibuang. Mungkin puasa sama, tapi yang paling enak adalah puasa dalam rangka anaknya biar sembuh. Kalau puasa untuk akhirat berat. Tuh. Saja itu tinggalan Ustaz. Membasirhum bi'adzabin alim. Udah tadi. Udah ya? Udah. Patah dari
Patahnya dari kerang sebentar. Kalau mati. Ini kita lihat ya, ini ngeri masalahnya. Saya ingin narik yang lebih konkret. Karena ayat kafir ini kan biasanya di kepala kita Kristen, Hindu, Buddha, di luar Islam. alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Di dunia amalnya hangus, di akhirat hisab ya. Saya mau nanya di dunia bisa ini. Maaf nih, boleh nggak salah apa sih itu? Boleh hangus. Salah takut kayak Nabi menyatakan bahaya. Maka saya boleh menegur istri, mah puasa apa? Nangis si anak biar sembuh puasa kan? Hangus boleh. Wah hangus. Emang nunggu Allah kirim WA? Ini notifikasi, maaf, sholatkan hangus. Kan kamu harus ada penyuara, ada nama. Tapi kita dihadapkan oleh fakta-fakta itu urusan Allah aja soal, nggak sulit dong. Lalu kapan kita berdakwahnya? Kasih gitu kan? Kafir akan kayak benar susah. Masing-masing dari sini. Wa ma lahum min nasir, ini yang paling memedihkan. Kemarin mumpung varian nggak masuk, kita terangkan makna nusulnya. Itu nggak masuk ya. Jadi untuk menyebut menolong itu bisa ta'awanu, bisa musa'adah, bisa nasr, nusron wahid. Tapi tidak digunakan kata nasr kecuali menolong dalam keadaan orang butuh bantuan senjata, kavaleri dan prajurit perang pada saat dia harus bertempur. Kalau kita nanti mata Nasrullah, kapan kami butuh, kapan pertolongan Allah dalam bentuk senjata turun, kami mau perang lawan orang kafir. Di mata Nasrullah, suaminya dibully oleh istrinya karena pendapatnya yang besar. Mata Nasrullah, ya Allah kapan pertolongan senjata supaya derajat suaminya naik, karena dia harus berperang melawan ketakaburan istrinya. Itu Nasrullah. Nah, wa malahum min nasirin, mereka tidak akan dipersenjatai oleh Allah untuk menghindari azab Allah. Oke, di dunia kita paham, di akhirat dipersenjatai oleh Allah untuk menghindari azab, berarti nggak ada syafaat, nggak ada tebusan. Kan senjata untuk menghindari neraka nih. Mendingan orang mati tapi orang mati ya. Jadi kita butuh bantuan Allah, persenjataan, dan butuh prajurit. Allah mengirim para saksi, Nabi bersaksi, malaikat bersaksi, anak kita bersaksi. Benar Allah, ayah orang yang taat. Oh, masih sudah kami ikutan. Itu namanya Nasrullah. Jangan mikirkan dunia lah, tapi dunia juga penting ya pertolongan Allah. Suami butuh dipersenjatai Allah agar tegak alqis di rumah tangga, di lingkungan sebagainya. Kalau Allah mempersenjatai kita nggak korupsi sebenarnya. Kan dipersenjatai untuk menawar pertarungan. Jadi tidak digunakan kata nasrul kecuali agar Allah ingin agar kita menang. Apa kebutuhan kita menang? Tapi tidak untuk orang yang kafir atau tidak berislam. Yaitu orang yang kafir karena tidak total berislam. Sampai di sini sedikit kita mengubah bahwa tidak hierarki. Setelah kita yakin ada surga neraka, kita harus berjuang terus memperkuat tingkat keislaman kita. Iman itu hidayahnya, Islam itu keilmuan kita, yang kita tingkatkan kompetensi keislaman. Memang iman itu naik turun kalau kita murtad. Tapi Islam itu harus total. Ya, ada tidak total karena tidak tahu. Yang menjadi masalah udah tahu. Kebiasaan nih masjid Banten. Dikasih tahu ada kaitan untuk kurangnya dengan kebanten itu.
Itu habis kebiasaan, udah sulit nih. Maka wa ma 'alaika illal balagh, akan diambil oleh Allah. Mungkin digawe bangkrut, warungnya masih mending digawe bangkrut daripada diajar neraka. Setelah warungnya bangkrut sadar, iya bener ya, gara-gara ini bangkrut warungnya. Akhirnya bertobat pada Allah, memperbaiki Islamnya, maka disebut Islam. Inna dina indallahil Islam. Yang diterima oleh Allah cara beragama hanyalah Islam total, tidak dipilah-pilih. Mana yang wah ini mah belum waktunya nih. Emang Islam ada waktunya? Ini nggak enak nih. Nanti lah harus sudah pensiun. Emang masih hidup setelah pensiun? Kan ada orang yang berencana hijrah setelah pensiun. Buru sing sapu masuk urip itu. Repot ke, durung di rumah, arep korupsi bibit. Emang masih komplit? Enggak begitu ya, namanya al-Islam. Akan kita teruskan mulai paragraf baru yang besoknya, yaitu tentang kenestapaan yang dialami orang-orang yang tidak berislam total. Mudah-mudahan diberikan Allah kesempatan dan iman. Qul qali hada wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.